Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mulai belajar di tahun ajaran ini. Insyaallah ini bab pertama yang akan kita pelajari ialah statistika ya. Untuk berbicara statistika, Ustaz akan awali dengan sebuah cerita. Oke, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar ini? Ya, survei. Apa kalian yang dengarkan, ingat, pikirkan ketika mendengar kata ini, survei. Ya, mungkin kalian pernah melihat survei presiden ketika kemarin presiden misalkan. Suka ada kan ketika pilpres kemarin di TV kalian itu suka ada kan survei bahwa Jokowi menang 70%. Survei di Jawa Barat pasangan Ridwan Kamil unggul melawan Syahiku dan sebagainya ya. Survei. Nah, ilmu apakah yang digunakan untuk menghitung ketercapaian survei misalkan kemenangan ini 70%, 60% itu dari mana? Data-data itu ilmu untuk mempelajari itu di mana? Ialah apa? Statistika. Jadi salah satu manfaat ilmu statistika salah satunya apa? Lembaga survei. Kemudian apa lagi? Misalkan survei jumlah penduduk itu pakai apa? Pakai statistika ya, seperti itu. Jadi semua menggunakan statistika ya. Oh iya lupa, kita belum berdoa ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillah. Oke, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Yang tadi sudah berdoa gak apa-apa berdoanya 2 kali ya. Lanjut. Jadi tadi statistika itu bisa digunakan lembaga survei, jumlah penduduk dan sebagainya ya, itu menggunakan statistika. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada tabel. Nah, bab-bab yang dipelajari statistika apa? Kita akan mempelajari tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon ya. Nah, di bab statistika kalian akan banyak melihat tabel, kemudian histogram, poligon dan sebagainya. Kemudian ukuran pemusatan data, letak data dan sebagainya. Di sini ukuran pemusatan data juga. Nah, kemudian lanjut ukuran penyebaran data, jangkauan, kuartil, simpangan rata-rata, varian seragam, simpangan baku ya. Ini akan kita pelajari di statistika. Ada 3 subbab ya. Yang pertama berkaitan dengan histogram, frekuensi, poligon, kemudian pemusatan data, modus, mean, median, kuartil, desil, kemudian ada lagi varians dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke di sini di bab ini Ustadz menampilkan sebuah tabel jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di RT 1, RW 1, Kelurahan X, Kecamatan Y, Kota Z. Ini ngasal ya seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama di kolom umur itu ada misalkan umur dari 0 sampai 10 laki-laki berapa orang? Di situ ada jumlahnya 5 misalkan. Perempuan wanita yang umurnya 0 sampai 10 berapa? 7. Berarti jumlah laki-laki dan perempuan 5 tambah 7 12 seperti itu ya. Kemudian di rentang, itu rentang. Rentang umur 31 sampai 40 tahun. Jumlah laki-lakinya berapa? 9. Jumlah perempuannya 11. Jumlah semuanya 20 misalkan. Ada lagi pertanyaannya misalkan. Berapakah jumlah umur di RT 1 RW 1 tadi yang umurnya di atas 60 tahun? Jumlahnya berapa? 9. Laki-lakinya berapa di tabel ini? 4. Wanitanya berapa? 5. Oke, misalkan ada sebuah pertanyaan. Berapakah jumlah laki-laki yang umurnya antara 0 sampai 20? Oke. Lihat, laki-laki yang umurnya 0 sampai 20. Kira-kira berapa jumlahnya? Betul. 5 ditambah 0 sampai 10 5 orang laki-laki. 11 sampai 20 berapa orang? 6 orang. Jadi jumlahnya berapa jumlahnya? 11 orang. Jadi kalau ada pertanyaan, berapakah jumlah laki-laki dari umur 0 sampai 20? Berarti 5 tambah 6. Seperti itu ya. Oke. Kemudian apabila ada pertanyaan, misalkan
Berapakah perempuan yang umurnya di atas 40 tahun? Oke. Perempuan yang umurnya di atas 40 tahun. Bisa kita lihat yang mana di atas 40 tahun perempuan? Betul. Berarti yang di atas 40 tahun kita hitungnya berapa? 9 tambah 5 tambah 5. Berapa? 9 tambah 5 tambah 5? Betul. 19. Ya seperti itulah data-data yang kita punya. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada sebuah contoh soal. Tabel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 3 sampai 3 ya. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 jika dalam tabel berikut. Nah, ini misalkan ada sebuah data nilai ulangan. Jadi, ini seperti apa? Misalkan yang nilai ulangannya 42 sampai 47 itu ada 8 orang. Kalau yang nilainya 48 sampai 53 itu 6 orang. Yang nilai ulangannya 54 sampai 59 itu 3 orang gitu. Misalkan, berapa Ustaz yang nilai ulangannya 79 sampai 84? 5 orang. Ya, itu seperti itu. Oke, kita akan jawab soalnya. Seperti apa soalnya? Kita lihat. Panjang interval kelas pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah, jadi soal ini meminta kita menghitung tentang panjang interval kelas ya. Bagaimana cara menghitung panjang interval kelas? Panjang interval kelas itu rumusnya apa? Bisa dilihat di sini. Panjang interval kelas itu bisa dilihat pembahasannya di sini. Oke. Yaitu apa? Batas mohon maaf ini tidak lengkap ya. Batas atas dikurangi batas bawah. Harusnya batas atas dikurangi batas bawah. Yang mana batas atas? Misalkan kita cek yang pertama ya. Kita cek yang pertama. Misalkan batas atasnya berapa? 42. Ya, kita lihat kelas yang pertama ya, yang ini rank pertama yang ini. Oke. Batas atasnya berapa? 42. Batas bawahnya misalkan 47 ya. Oke, kita share di sini. Batas atasnya berapa? Misalkan batas atasnya itu mohon maaf tadi salah. Batas atas itu yang gede 47, batas bawahnya 42 ya. Lihat yang ini. Yang pertama baris pertama lihat 42 47. Lihat 42 47. Oke. Batas atas misalkan berapa? Di sini batas atas berapa? 47. Batas bawah berapa? Lihat. 47 berapa pinggirnya? 42. Kemudian ditambah 1 sama dengan 6. Jadi panjang interval kelasnya ialah 6 gitu. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 47 kurangi 42 tambah 1. Ustadz bisa nggak kalau kelas yang lain? Bisa. Coba cek yang 66. 66 kurangi 60 berapa? 6 tambah 1 7. Oke. Oh, mohon maaf salah ini ya. Oke. 47 kurangi 45. Oke, ini ada sebuah kesalahan Ustadz, mohon maaf. Ada sebuah kesalahan soal sepertinya. Oke. Kita coba cek yang kedua ya. 53 kurangi 48 ya. 7. Oke, yang 60 sampai 66 itu salah ya. Mohon maaf, itu ada kesalahan soal sepertinya. Oke, kita lihat yang paling atas aja. 47 kurangi 42 berapa? 5. 5 tambah 1 6. 53 kurangi 48 berapa? 53 kurangi 48 5 tambah 1 betul. 78 kurangi 73 berapa? 78 kurangi 73 5. 5 tambah 1 6. Jadi semua sama ya, kecuali yang 66 kurangi 60 itu salah soal ya, mohon maaf. Itu salah soal. Jadi intinya batas atas dikurangi batas bawah. Kelas manapun yang kalian hitung pasti sama. Oke. Kalau yang tabel yang tadi itu kesalahannya bukan di rumus tapi di soal ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi misalkan kalau yang tadi berarti apa? 47 dikurangi 42 ditambah 1. Oke, lanjut ya. Itu untuk mencari interval kelas. Ya, kemudian nomor 2. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60 adalah banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60. Kita cek. Yang di bawah 60 berapa? Berarti yang di bawah 60 teh
Yang 42 sampai 59 ya. Yang 42 sampai 59 berarti berapa orang? 8 tambah 6 tambah 3. Berapa? 17 orang deh. Oke. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60. Tuh. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60. Kita cek. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60. Berarti yang di bawah 60 itu yang mana? Yang ini aja tah. Dari 42 sampai 59. Berarti berapa? 8 tambah 6 tambah 3. Berapa? 17. Oke, betul. 17 ya. Nomor 3. Selisih banyak siswa yang nilai ulangannya kurang dari 67 dan lebih dari 72. Oke. Ulangi lagi silakan. Selisih banyak siswa yang nilai ulangannya kurang dari 67 dan lebih dari 72. Oke. Selisih banyak siswa yang nilai ulangannya kurang dari 67. Oke, kita cari yang kurang dari 67 dulu. Kurang dari 67 berapa? Kurang dari 67. Kita cari yang kurang dari 67 dulu berapa? Yang kurang 67 ada berapa kurang dari 67? Yang kurang dari 67 ada berapa? Kurang 67. 8 tambah 6 tambah 3 tambah 7. Berapa? 24. Oke. Berarti banyak siswa yang nilai ulangannya kurang dari 67 ada berapa tadi? 24. Oke, 24 ya. Kemudian yang lebih dari 72. Yang lebih dari 72. Yang lebih dari 72. Oke, yang ini. Yang lebih dari 72. Yang lebih dari 72 cuma 9 tambah 5 14 ya. Lihat, yang lebih dari 72 9 tambah 5 14 ya. Berarti berapa selisihnya? 24 dengan 14. Berapa 24 dengan 14? 10. Oke, berarti tadi selisih banyak siswa yang diulangannya 67 ada berapa? 24 orang. Dan lebih dari 72 ada berapa? 14 orang. Berarti berapa? 10. Berarti jawabannya apa? D. Gitu, 10 orang ya. Seperti itu. Oke. Dari mana dapat 24? Misalkan lihat aja nih. Kurang dari 67. Kurang dari 67. Kurang dari 67 berapa? Kurang dari 67. Lihat. Kurang dari 67 berarti apa? 8 tambah 6 tambah 3 tambah 7. Berapa? 24. Oke. Kemudian lebih dari 72. Lebih dari 72. Cuman 9 tambah 5 14. Berarti 24 dikurangi 14 berapa? 10. Oke, lanjut ya. Oke. Selanjutnya tabel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Data berat badan siswa kelas 12B disajikan dalam tabel. Nah, ini berat badan ya. Misalkan yang berat badannya 35 sampai 41 ada 3 orang. Yang 42 sampai 48 8 orang dan sebagainya. Tepi bawah dan tepi atas pada kelas keempat adalah tepi bawah dan tepi atas pada kelas keempat adalah kita cek dulu kelas keempat yang mana kelas keempat? 1 2 3 4. Oke, betul. Kelas keempat yang ini. Ya. Nih, kelas keempat ya. Kemudian kita cek yang tepi bawah dan tepi atas. Apa rumusnya? Kita cek ya. Nih. Oh, tidak ada di sini ya. Oh, ini ada nih. Jawab nomor 4 nih. Tepi bawah dan tepi atas. Tadi kelas keempat yang mana kelas keempat? Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Berarti kelas keempat yang mana? 5 6 dan 62. Jadi yang kelas keempat yang mana? 56 sampai 62. Oke. Jadi tuh interval kelas keempat ada 56 sampai 62. Ini pembahasannya ya. Ini pembahasannya. Oke. Jadi intervalnya berapa? 56 kurangi 62. Bukan kurangi. 56 sampai 62. Pada kelas tersebut diperoleh tepi bawah. Kalau tepi bawah dikurangi 0,5. Kalau mencari tepi atas ditambah 0,5. Berarti berapa? 55,5, 62,5. Berarti jawabannya 55,5 dan 62,5. Jadi yang tepi bawah dikurangi 0,5, yang tepi atas ditambah 0,5. Oke. Tadi kelas keempat berapa? 56, 1, 2, 3. Misalkan 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kelas keempatnya yang mana?
56 sampai 62. Oke, ngerti? 56 sampai 62. Tuh, saya tuliskan 56 sampai 62. Terus mencari tepi bawahnya gimana? 56 kurangi 0,5. Tepi atasnya 62 ditambah 0,5. Berarti 55,5 dan 62,5. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Persentasi banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 62 kilogram. Oke, berarti yang ini termasuk Ustadz nih. Berat badan yang lebih dari 62 kilogram. Berapa orang yang lebih dari berapa tadi? 62 kilogram. Oke, ingat ya. Soalnya lebih dari 62 kilogram. Kita cek yang lebih dari 62 kilogram itu yang berapa? Lebih dari 62, cuman 9 dan 2. Jadi yang lebih dari 62 itu berapa orang? 9 dan 2. Berarti 9 tambah 2 berapa? 11. Betul ya. 9 tambah 2, 11. Oke. Pertanyaannya, persentasi berarti 11 ini berapa persen? Nah, kita jumlahkan, kita cari total siswanya dulu. Total siswa berapa? 40. 40 tambah dapat dari mana 40? Dari sini. 3 tambah 8 tambah 6. 3 tambah 8 tambah 6 tambah 12. 19 tambah 9. 38 tambah 2 berapa? 40. Jadi ini ditambahkan. Semua ditambahkan, kemudian itu jumlahnya berapa? 40. Jadi yang tadi banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 62 ada berapa? 11. Total siswanya ada berapa? 40. Jadi 11 per 40 dikali 100, jawabannya 27,5. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 6. Wih, gaya nih, mohon maaf ya Ustadz foto ini soalnya ya. Dikarenakan kalau membuat histogram seperti ini membutuhkan waktu yang lama ya. Sementara usah dikejar deadline kalian. Histogram di atas menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah yang paling banyak yang mana? Ya jelas lah, histogram yang paling tinggi. Berarti yang mana? Yang ini dong yang paling tinggi mah. Antara rentangnya antara berapa? 60,5 sampai 70,5. Di PG ada nggak 60,5 sampai 70,5? Nggak ada. Jadi gimana cara nyarinya? Kayak tadi. Kalau yang tadi mah tepi bawahnya dikurangi 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Ini tepi bawah tepi atasnya sudah ada, dibalikin. Berarti yang bawah ditambah, yang ini dikurang, tinggal dibalikin ya. Berarti berapa? 60,5 ditambah 0,5 berapa? 61. 70,5 dikurangi 0,5, 70. Berarti jawabannya apa? C, 61 dan 70. Betul enggak? Coba cek. Tuh. Tidak ada ya? Ya seperti itu pembahasannya ya. Berarti jawabannya berapa? 61 sampai 70. Berapa jawabannya berarti? Oke. Berapa jawabannya berarti? Jawabannya C ya. Nah, dari mana dapatnya? Ustadz ulangi lagi. Cari yang paling banyak. Berarti yang mana? Paling tinggi. Yang mana? Tandain. Yang ini. Udah. Berarti nanti dapatnya dari mana? Di PG gak ada kan? Kita ingat rumus yang lalu. Kalau ini itu namanya tepi bawah ya. Tepi bawahnya itu berapa? 60,5. Nah, sementara nilainya berapa? Berarti kalau dulu, bukan dulu, soal sebelumnya itu kan 60,5 dapatnya diapain? 60,5. Dapatnya diapain tuh? Tepi bawah dapat dikurangi 0,5. Yang ini. Nah, sekarang kita balik. Nah, ini mah udah dapat tepi bawahnya. Pengen tahu interval kelasnya. Jadi ini mah kebalik. Udah tahu tepi bawah tepi atas, pengen tahu interval kelas ya. Oke, jadi kita balik. Apa? 60,5 itu diapain? Ayo ditambah 0,5 berapa? 61. Dan 70,5 dikurangi 0,5 berapa? 70. Berarti jawabannya C. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 7 ya. Histogram berikut. Ini berapa soal ya? Oke. Untuk nomor 7 dan nomor 8 itu Ustadz akan tugaskan kalian ya. Silakan. Ini bentuk soalnya analisis ya.
Jadi histogram berikut menyatakan usia kumpulan benda. Wih, ini usianya. Jadi yang bendanya 1,5 sampai 4,5 ada 10 frekuensinya ya. Ada 4,5, 7,5, ada 20 dan sebagainya. Jika banyak benda seluruhnya 100 buah, jadi bayangkan jika banyak benda seluruhnya 100 buah dan perbandingan banyak benda yang berusia antara 8 sampai 10 tahun dan 14 sampai 16 tahun ada 1:5. Benda yang berusia 17 sampai 19 sebanyak berapa? Oke ya. Seperti itu ya. Ini jadi A 10, B 12, C 15, D 20. Sebenarnya ada, mohon maaf, ada satu lagi yang kelewat. E. Berapa E? E itu 25 buah ya. Mohon maaf di sini aja ya. Berarti E. Ya. Nah, mohon maaf harusnya ada A, B, C, D, E. E-nya itu 25 ya. Seperti itu. Barangkali tidak menemukan jawabannya sampai D. Berarti E ya. Seperti itu. Itu tugas kalian nomor 1. Latihan kalian nomor 1. Latihan kalian berikutnya. Itu nomor berikutnya. Nah. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data nilai siswa berikut. Jika banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 66. Ada 19 orang. Jadi yang nilainya lebih dari 66. Nih lebih. Ada 19 orang, banyak siswa pada kelas interval 40 sampai 48. Ada berapa orang? Nah, di sini kalian harus menggunakan aljabar ya. Skill aljabar kalian digunakan dalam sehari-hari seperti itu. Ya mungkin itu untuk 2 soal ini silakan kalian kerjakan dan selebihnya kalaupun tidak bisa, tidak usah bimbang dan khawatir. Nanti Ustadz akan membahas video pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.